Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Ada dalam beberapa dekade ini ada beberapa tren yang memang paling menarik, Bang Jul. Pertama sekali pada saat kita berbicara tentang halal. Dunia ini sangat dipengaruhi dengan apa yang dinamakan dengan tren yang dinamakan dengan halal, dan ada beberapa sektor halal yang memang itu menjadi perhatian dunia. Dan salah satu potensi yang paling terbesar di Aceh dan Indonesia khususnya itu adalah tentang halal tourism. Nah, halal tourism ini, kalau misalnya kita ingin melihat Aceh sebagai salah satu potensi yang paling terbesar, di saat kita mempunyai berbagai macam potensi alamnya, maka ini merupakan salah satu hal yang memang bisa kita untuk jual ke semua masyarakat. Bagaimana yang dimaksud dengan halal tourism tersebut, atau orang sering mengistilahkan dengan halal destination. Halal destination merupakan tempat persinggahan di mana seseorang muslim dia akan merasakan sangat friendly terhadap perjalanannya. Nah, beberapa indikator yang disusun oleh katakanlah penilai dunia, mereka melihat ketersediaan tempat salat. Ini paling penting. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat tentang fasilitas ketersediaan tempat salat, Aceh merupakan salah satu masjid, salah satu daerah provinsi yang hampir setiap kabupaten kota mempunyai masjid. Ini merupakan salah satu potensi yang sangat luar biasa, di mana kapanpun para turis, para pendatang, pelancong yang datang ke Aceh, mereka dapat mengakses masjid-masjid. Bahkan di Lok Sumawe ada satu desa mempunyai 2 masjid. Begitulah kelebihan fasilitas yang dimiliki oleh Aceh, sehingga dari segi fasilitas tersebut kita sangat memungkinkan untuk mempromosikannya sebagai halal destination. Selain itu, di beberapa kriteria halal itu disebutkan seperti tersedianya musalla, kitab suci Al-Quran di setiap kamar, dan hal seperti ini merupakan hal yang sudah biasa. Arah kiblat, ini merupakan salah satu hal-hal yang memang sudah sering dan mudah kita dapatkan di Aceh. Nah, ada hal yang menarik lagi pada saat kita melihat di mana menjadi indikator dalam penilaian halal destination tersebut, itu adalah bagaimana keterpisahan antara ketidaktersediaan minuman-minuman khamar. Ini merupakan salah satu indikatornya. Bahkan di beberapa katakanlah hotel bertaraf internasional, bagi hotel itu dia menyediakan katakanlah misalnya minuman keras hanya untuk para turis asing, turis non muslim. Ini salah satu kategori bagaimana penilaian halal tersebut. Dia tidak akan pernah dijual kepada orang muslim, dan ini dipastikan sama sekali, sehingga semua transaksi yang terjadi di hotel tersebut tidak ada yang dinamakan dengan transaksi yang haram. Katakanlah misalnya kalaupun misalnya ada massage itu hanya akan dilakukan misalnya untuk laki-laki ya sama laki-laki. Nah, kalau misalnya untuk perempuan, sampai seperti itu fasilitas yang memang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah destinasi. Bahkan di Lombok pada saat kami mengunjungi bagaimana Lombok itu bisa mendapatkan salah satu destinasi halal, mereka menyediakan space untuk para orang-orang pasangan muda-mudi yang baru menikah melakukan honeymoon, maka mereka membuat space, ada istilahnya ada perlakuan khusus lah bagi mereka, sehingga ini kan membangkitkan gairah anak muda-mudi untuk menikah, bukan untuk melakukan hal-hal perzinaan. Ini yang paling penting pada saat kita bercerita tentang halal destination, halal tourism. Dan satu hal lagi, ada space untuk anak-anak. Nah, misalnya di setiap katakanlah hotel itu ada space untuk anak-anak. Misalnya mereka ingin bermain, ada zonnya tersendiri. Ini penting, dan bahkan di restoran-restoran itu
pada saat mungkin orang tuanya mau menikmati sarapan, mereka disediakan ada space ruang yang memang bisa menggambar, ada buku gambar. Ini merupakan hal-hal yang memang menjadikan bahwasanya negara Muslim itu adalah negara yang sangat-sangat ukhuwah bahasanya, yang sangat-sangat menjaga persaudaraan, yang sangat menjaga friendly-nya, sehingga pada saat itu Lombok dinobatkan sebagai salah satu destinasi halal dunia. Ini merupakan hal yang memang harus kita contoh dan kita tiru pada saat ada orang yang datang ke Aceh, di mana kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai negeri syariat. Mudah-mudahan perilaku kita juga syariat, khususnya di dalam hal tourism. Nah, pada sore ini kita lebih spesifik lagi nih Bang Jol. Kita akan bahas tentang ekotourism. Apa itu ekotourism? Ekotourism itu bagaimana kita mengedukasikan masyarakat melalui menjaga alam. Contoh, misalnya sewaktu saya di Eastern Mennonite University di Virginia, saya pernah mengambil mata kuliah Natural Environment. Itu salah satu mata kuliah yang memang ditawarkan bagi kita yang mempunyai khazanah alam yang kaya raya. Jadi mata kuliah itu, satu mata kuliah itu kita harus membayar kosnya sekitar $200 lebih. Nah, ada salah satu field trip yang menarik pada saat kita dibawa ke hutan, Bang Jul. Namun sayangnya saya tertawa pada saat dibawa masuk ke dalam hutan. Hutannya itu seperti hutan di belakang rumah saya. Hutannya hanya beberapa pohon, hanya ada beberapa pohon. Ini yang paling menyedihkan. Nah, saya langsung terbayang, bagaimana kalau seandainya kita mengelola Loser. Loser itu ada ekosistemnya itu 2,6 juta hektar. Mungkin ada jutaan pohon dan dengan jenisnya. Dan ini bisa dijadikan sebagai ekotourism. Kenapa? Pada saat orang masuk ke dalam hutan dan kita edukasikan, maka tidak akan ada terjadi pembakaran liar. Tidak ada terjadi penambangan hutan. Kenapa? Masyarakat sudah masuk ke dalam hutan, sudah menikmati hutan. Jadi kita membuat hutan itu dijaga oleh masyarakat tersendiri. Seperti begitu kami masuk ke dalam hutan tersebut, itu dilarang untuk membawa plastik. Coba bayangkan. Itu ada semacam guideline-nya, bahwasanya masuk ke dalam hutan ini tidak boleh membawa plastik, odol, sabun, dan itu memang sama sekali tidak boleh aksesnya. Maka ini sangat penting bagi kita untuk menjaga bagaimana kelestarian alam kita. Hal yang paling menarik bagi saya, kalau seandainya kita bisa mengelola ekotourism ini, alam kita ini, dan kita menjualnya kepada orang-orang asing, mungkin ini akan menjadi salah satu pendapatan Aceh yang paling terbesar. Dengan cara kita menjelaskan, apalagi orang-orang yang menjelaskannya ini bisa menjelaskan bagaimana tentang kekuasaan Allah. Jadi ada salah satu pohon itu dijelaskan berapa umurnya, dari mana dia mengetahui umurnya, misalnya dari lingkaran lingkaran pohon tersebut yang sudah sekian banyak lingkarannya, berarti dia mempunyai umur sekian. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya kita ingin melihat data di dalam kawasan ekosistem Loser tersebut, itu terdapat 165 jenis amfibi. Coba bayangkan. Dan itu hidup di dalam hutan itu bersama dengan 128 spesies mamalia dan ada 32 jenis ikan. Mungkin kalau disuruh sebut sama Bang Jul, hari ini kita tidak tahu jenis ikan itu. Yang paling kita tahu cuma ikan tongkol sama ikan kakap, Bang. Tapi kalau misalnya di dalam Loser itu ada 32 jenis ikan dan ada 424 spesies burung. Coba bayangkan. Nah, sangat indah sekali. Bahkan untuk mengambil, pernah ditawarkan juga kepada kami di Amerika itu, pada saat kita, ada teman saya memang profesional. Dia begitu mendengarkan burung, dia tahu bilang, misalnya, ini berujuk balai, misalnya seperti itu. Nyo Cimpala, tahu dia langsung dari bunyi. Dan itu kursus itu ada sekitar $300 juga harga untuk mengikuti kursus suara-suara burung. Nah, saya kira banyak tempat kita yang pawang bisa mengenal suara burung seperti itu, lalu kita memberikan edukasi kepada dia untuk menjelaskan kepada para wisatawan. Inilah yang dinamakan dengan ekotourism, wisata alam, di mana kita harus menjaga alam tersebut. Kenapa? Karena dengan alam ini salah satu sumber daya yang bisa membuat udara dunia ini luar biasa. Istilahnya seperti ini, Bang. Kontribusi Loser itu sangat luar biasa terhadap dunia.
dia apa namanya, kalau seandainya loser yang tidak terjaga mungkin akan punah kehidupan kita di dunia ini. Saya kira demikian. Itu terkenal di luar negeri loser ini, Ustaz. Terkenal. Ya, sangat terkenal. Bahkan hampir seluruh mata dunia mereka sangat concern untuk menjaga losers ini. Jutaan spesies bisa hidup bersamaan. Bayangkan harimau, gajah itu bisa hidup dengan bersamaan di dalam satu ruang. Ruangnya itu sangat murah. Apabila misalnya, kenapa saya katakan ini ekosistem terluas di atas muka bumi, ya, dikarenakan kalau seandainya kita pelihara harimau di rumah itu mahal biayanya, Bang Jo. Ya, setiap hari kita harus sediakan daging sekian banyak. Nah, hari ini, ini yang perlu kita warning, edukasikan masyarakat. Makanan harimau jangan kita makan. Itu yang paling penting, bukan menjaga ekosistem tadi. Jangan sampai makanan harimau itu menjadi makanan kita. Banyak hari ini yang menjadikan makanan harimau menjadi makanan kita, seperti rusa. Sehingga apa? Kita berebut makanan dengan harimau, sehingga yang terjadi adalah konsekuensinya dia akan turun ke rumah pemukiman untuk mencari makanan. Maka dia akan mencari kambing masyarakat, maka dia akan mencari lembu masyarakat. Kenapa? Karena makanan dia sudah dihabisi sama masyarakat. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama, bahwasanya bagaimana kita saling menjaga hak kita masing-masing. Harimau menjaga haknya, manusia menjaga haknya. Jangan pernah kita kenapa gajah bisa turun ke rumah pemukiman? Dikarenakan hutan itu ditebang, tempat dia bermain, tempat dia hidup itu ditebang. Dibuat katakanlah perkebunan sawit yang baru dengan luas, dengan dengan skala corporate. Maka dia akan turun ke pemukiman penduduk dikarenakan tempat mainannya tidak ada, rumahnya sudah diusik. Maka ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Tidak perlu kita membuka lahan baru untuk hal-hal seperti itu. Yang perlu adalah kita jaga ekosistem alam ini supaya apa? Supaya semuanya ini berjalan dengan damai. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasanya terjadi kerusakan di atas muka bumi ini dikarenakan ulah tangan manusia. Manusia yang kepingin kaya instan, maka dia akan menebang hutan. Pada saat ditebang hutan akan terjadi banjir, dan banjir itu akan terjadi kekacauan, kehancuran di tatanan kampung. Dan pada saat itu semua binatang-binatang itu akan turun ke pemukiman penduduk. Nah, ini Ustaz mungkin kalau kita lihat di daerah luar budaya naik gunung ya. Ya. Jadi itu mungkin sudah sangat banyak ya, mulai dari pelajar, mahasiswa, bahkan orang-orang yang sudah tua pun istilahnya naik gunungnya itu hal biasa. Ya. Tapi di daerah kita ini sepertinya belum, makanya mungkin ada untuk istilahnya edukasi terhadap alam ini. Betul sekali. Kita harus mengedukasi alam ini jangan dirusak. Jangan juga orang misalnya na'udzubillah naik ke gunung nanam ganja misalnya, seperti itu. Jangan dilakukan untuk hal-hal yang memang tidak baik. Kenapa di gunung itu? Apa sebenarnya yang harus diedukasikan? Coba bayangkan, pernah nggak terbayang oleh kita bahwasanya satu pohon itu siapa yang nanamnya? Ada pohon di dalam hutan itu sudah ratusan tahun umurnya. Siapa yang menanamnya? Ini sebenarnya yang perlu kita edukasikan, bahwasanya alam ini sebenarnya bukan terjadi bin salabin abrakadabra, tapi ini adalah sebuah proses yang memang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga apa? Sehingga begitu seseorang bisa melihat lingkaran pohon yang begitu besar dengan panjang yang sangat tinggi ke langit, maka dia akan memuji Allah pada saat melihat kekuasaan Allah. Itu baru pada satu pohon. Bayangkan kalau seandainya ada ratusan pohon, ribuan pohon, jutaan pohon, bahkan ada, katakanlah misalnya sekarang ini ada berbagai macam burung yang bisa didengarkan suaranya. Ini merupakan salah satu potensi yang sangat luar biasa kalau seandainya kita bisa membuat beberapa titik-titik yang misalnya yang sudah menjadi jaminan untuk tidak akan diganggu oleh binatang-binatang liar. Dan saya yakin sekali bahwasanya binatang-binatang ini tidak akan pernah mengganggu manusia. Dan ini boleh dilihat dari hasil research bahwasanya gajah itu tidak pernah mengusik penduduk kecuali memang penduduk yang nakal. Nah, ini dia. Harimau juga tidak pernah turun ke perkampungan kalau seandainya
para masyarakat ini tidak mau mengganggunya. Bahkan ada salah satu komunikasi dengan pawang harimau, beliau itu mengatakan bahwasanya kalaupun dia mau turun ke pemukiman penduduk, harimau tersebut akan memberikan kode terlebih dahulu. Apa? Aungannya seperti ini. Oh, itu berarti menandakan dia sudah kehabisan makanan di hutan, maka dia minta izin untuk makan kambing. Seperti itu. Sampai bahasa komunikasinya binatang itu dengan kita itu begitu halus dan begitu transparansinya. Jadi tingkat konflik antara binatang buas dengan manusia itu sangat sedikit. Nah, ini yang perlu, jangan pernah kita mengatakan bahwasanya nanti awas ke hutan nanti akan dihajar sama harimau. Iya, kalau seandainya kita mengganggu mereka, kalau seandainya kita akan mengganggu ekosistem mereka, pasti kalau misalnya datang orang ke rumah kita mau membakar rumah kita, ya pasti kita juga akan marah, pasti kita akan kejar orang tersebut. Nah, ini prinsip yang memang harus kita pahami bersama. Binatang yang hidup di dalam hutan itu sebenarnya tidak akan menjadi permasalahan kepada kita. Bahkan banyak hal yang bisa diambil hikmahnya. Salah satunya misalnya di hutan itu adalah lebah. Saya teringat sekali dulu almarhum Walid Marhaban. Beliau itu sering mengirim madu hutan. Nah, dengan madu yang di dalam hutan Gunung Leuser itu dikirim, dan luar biasa rasanya. Cita rasanya itu ada yang memang rasanya pahit. Nah, kalau itu misalnya dikonsumsi, maka itu memang sangat bagus. Bayangkan, ada jutaan tanaman itu proses penyerbukannya itu dilakukan oleh kelelawar dan lebah. Ini merupakan salah satu yang keunikan bagaimana bisa terjadi kesinambungan hidup binatang-binatang di dalam alam tersebut, sehingga kesinambungan tersebut itu akan menjadi salah satu yang dinamakan dengan keberlangsungan ekosistem mereka di dalam tatanan kehidupan ini. Berarti alam ini bisa menjadikan bahan untuk introspeksi diri. Ya. Dengan kita menjelajahinya secara apa nih? Secara manusiawi. Ya, secara manusiawi. Karena kalau misalnya kita ingin melihat nih jutaan ton karbon dioksida itu diserap setiap tahun oleh Leuser. Ini merupakan salah satu hal yang memang sangat luar biasa, Bang Jo. Jadi ada racun-racun itu semuanya terserap melalui Leuser. Berbagai macam, ya. Berbagai macam. Maka menebang satu pohon itu luar biasa konsekuensinya. Bahkan sekarang ada orang dulu pada misalnya ada ya pohon satu yang ditebang ribut. Nah, tapi pada saat dia yang menebang semua diam misalnya. Ini hal-hal yang paling aneh. Kenapa? Jangan pernah kita mengatakan sesuatu itu dikarenakan kepentingan, tapi katakanlah sesuatu itu dikarenakan memang kita sampaikan. Kenapa harus kita sampaikan? Karena untuk keberlangsungan alam semesta ini. Ayat yang tadi kita bacakan tadi itu adalah bagaimana menjaga kelestarian alam, bagaimana kita menjaga kesinambungan alam ini. Jadi ada hubungan yang sangat erat, Bang Jul, antara alam ini dengan kehidupan kita. Bayangkan kalau seandainya kita tidak pernah menjaga alam ini, maka semua binatang-binatang itu akan turun ke tempat perkampungan kita dan kita akan mengungsi kemana? Nah, ini menjadi pertanyaan kepada kita. Maka biarkan mereka dengan kehidupannya di dalam hutan, dengan ekosistemnya, dengan rumahnya, dengan permainannya, dan kita dengan kehidupan kita di tempat ini. Nah, ini menarik. Ketika mungkin di Leuser ini mungkin ada istilahnya sumber daya mineral alam yang memang menjadi kebutuhan manusia. Ini bagaimana seharusnya kita menyikapi? Apakah misalnya di situ terdapat tambang emas atau segala macam mineral alam? Ya. Apakah mereka memang harus dikorbankan atau seperti apa sebenarnya? Hampir semua negara-negara maju mereka tidak pernah mengorbankan alamnya. Tidak pernah mengorbankan alamnya. Ini yang harus dipersamakan persepsi. Pasti dimanapun tempat yang memang katakanlah misalnya seperti pegunungan seperti itu, pasti ada natural resource-nya, pasti ada sumber kekayaan alamnya. Tapi sumber kekayaan alam itu kalau seandainya diambil, ya kan, dieksplorasi secara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi kerusakan, bencana. Ini yang terjadi hampir semuanya. Lihatlah
betapa banyak kawasan yang memang itu menghasilkan sumber daya alam, pada saat dia dikerok, diambil, maka dia itu akan terjadi kehancuran. Maka kita memilih hidup senang sementara atau hidup bahagia untuk anak cucu. Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Apakah kita hanya kepingin instan happiness-nya, kebahagiaannya, atau kita menginginkan sustainable. Sustainable itu berkelanjutan. Hari ini kita mempunyai keturunan, anak kita, saudara kita, keponakan kita, sampai nanti anak cucu mereka juga akan mewariskan alam ini. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang memuji Allah di atas muka bumi. Itu sebenarnya intinya. Kenapa kita menjaga loser? Kenapa kita menjaga alam? Kenapa kita menjaga hutan? Kenapa kita tidak menambak sawah untuk kita bangunkan ruko? Kan seperti itu pernyataannya. Kenapa kita tidak menjual tanah sawah itu untuk mendapatkan uang yang cash, misalnya seperti itu, bisa membeli mobil, bisa mengkonsumsi, bisa membangun ini, bangun itu dengan menjual tanah sawah. Kenapa? Karena kita ingin menjaga ekosistem, karena kita ingin menjaga alam. Dengan adanya sawah, maka kita akan memproduksi hasil padi, yang akan padi itu dimakan oleh anak cucu generasi kita, sehingga mereka dengan adanya ketahanan pangan tersebut bisa memuji Allah dan Rasul. Ini yang paling terpenting. Kalau seandainya kita mewariskan, katakanlah kita mewariskan ruko kepada mereka, mobil mewah kepada mereka, dan ini semuanya akan usang, semuanya akan hancur, semuanya akan berakhir. Hal-hal seperti ini yang harus kita pahami, bahwasanya kebahagiaan itu bukan hanya sekedar pada saat kita memperoleh pendapatan yang luar biasa, akan tetapi tidak ada dampak bertambahnya keimanan kepada kita, dampak bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Maka kalau dua hal ini kalau hal ini ada di dalam jiwa kita, maka kita tidak akan pernah untuk mau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Sehingga sekali lagi, potensi untuk menjaga kerusakan itu dengan menjadikan alam ini sebagai ekoturism, sebagai wisata alam. Sehingga orang kan tidak berani lagi. Semakin banyak orang yang datang masuk ke, katakanlah ke loser, semakin banyak yang kita edukasikan. Ayo jangan pakai sabun, ayo jangan pakai plastik, ayo jangan pakai odol. Oh ya, saya teringat di Amazon, kalau misalnya Bang Jul mau mengalami kehidupan yang alami di Amazon, itu harus bayar sekitar $800. Mandi dengan lumpur di pinggir sungai langsung seperti itu. Ya, macam primitif seperti itu, dan itu harus bayar mahal loh, Bang. Nah, kita kan tidak mau seperti itu, seperti orang-orang suku pedalaman di Amazon. Kita kan mempunyai istilahnya, ada yang namakan dengan taharahnya, ada konsep fikihnya di dalam Islam. Ayo kita edukasikan orang untuk istilahnya menggunakan ajaran syariat ini agar benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira demikian. Baik, mengingat waktu juga terbatas ini, mungkin kesimpulan terhadap ekoturism. Ya. Ekoturism merupakan hal yang sangat berpotensi di Aceh. Dengan ekoturism kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh, sehingga Aceh menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.